Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama saya Ines Rahardian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kebutuhan manusia. Dan dalam pembahasan kali ini akan dibagi ke dalam 3 bagian, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, jenis-jenis kebutuhan manusia, dan yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih baiknya kalian tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dipadukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Jadi, pada dasarnya kebutuhan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi, apa aja? Yuk langsung kita simak. Faktor yang pertama yaitu lingkungan. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah beriklim dingin berbeda kebutuhan dengan orang yang tinggal di daerah dengan iklim panas. Orang yang tinggal di daerah beriklim dingin membutuhkan pakaian tebal seperti jaket, sedangkan orang yang tinggal di daerah beriklim panas membutuhkan pakaian yang tipis. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu agama. Sebagai contoh, pada saat perayaan hari besar keagamaan, setiap agama memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu ada adat istiadat. Hal ini berlaku bagi daerah-daerah tertentu sehingga hal ini menyebabkan setiap adat atau daerah memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu untuk faktor yang terakhir yaitu peradaban. Pada dahulu, kebutuhan nenek moyang kita hanyalah untuk kelangsungan hidup saja seperti makan, minum, pakaian, dan rumah yang sederhana. Namun, seiring berjalannya atau berkembangnya peradaban, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama yaitu kebutuhan primer. Adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu, kebutuhan yang kedua yakni kebutuhan sekunder atau pelengkap. Ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya seperti televisi, meja, kursi, dan sepeda. Lalu ada juga yang namanya kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan pada umumnya bertujuan untuk menaikkan status sosial. Contohnya seperti perhiasan dan mobil mewah. Yang selanjutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, di mana ini dibagi menjadi 2 kebutuhan, yakni kebutuhan individu dan kebutuhan individu. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Jadi artinya setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya seperti petani yang membutuhkan cangkul, sedangkan pelajar membutuhkan pena. Dan kebutuhan umum, ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum, contohnya seperti jaringan listrik, jalan, dan jembatan. Jenis kebutuhan berdasarkan waktunya, ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan masa sekarang. Ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contohnya, orang yang lapar harus segera makan dan orang yang sakit harus segera berobat. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Contohnya, mengikuti asuransi pendidikan dan menabung untuk biaya kuliah. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan minuman. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang. Contohnya seperti beribadah dan liburan.
Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia dari segi cara memperolehnya, yaitu yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan waktu, biaya, ataupun tenaga. Lalu yang kedua ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh barang bebas tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya seperti sinar matahari dan udara. Yang ketiga ada barang ilit, adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Oleh karena itu diperlukan kontrol penggunaannya. Sebagai contoh, air jika dalam jumlah sedikit dapat berguna bagi kehidupan manusia, tetapi bila jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan banjir. Alat pemuas kebutuhan yang dilihat dari segi hubungannya dengan barang lain. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lainnya. Barang substitusi disebut juga sebagai barang pengganti. Contohnya seperti singkong untuk menggantikan beras, telur untuk menggantikan daging, dan kertas pembungkus untuk menggantikan daun pisang. Lalu ada barang komplementer. Ini adalah barang yang sifatnya sebagai pelengkap bagi kegunaan barang lain. Barang komplementer disebut juga sebagai barang pelengkap. Contohnya mobil dengan bensin, pulpen dengan tinta, dan kopi dengan gula. Alat pemuas kebutuhan manusia dari segi cara pembuatannya. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya biji besi sebagai bahan mentah pembuatan besi dan baja, serta getah karet untuk pembuatan ban. Lalu yang kedua ada barang setengah jadi. Ini adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang yang siap dipakai. Contohnya seperti benang, kopra, dan tepung beras. Lalu ada barang jadi. Ini adalah barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Contohnya seperti pakaian, sepatu, tas, buku, dan pensil. Alat pemuas kebutuhan manusia dari segi cara penggunaannya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi sering disebut juga sebagai barang jadi atau barang akhir. Barang konsumsi ada dua, yaitu barang konsumsi tidak tahan lama, misalnya seperti makanan, dan barang konsumsi tahan lama seperti pakaian. Pakaian dapat digunakan lebih dari satu kali. Lalu ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Barang produksi digunakan dalam proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi atau barang modal lainnya. Barang produksi ada dua, yaitu barang produksi tidak tahan lama atau habis dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan mentah dan bahan baku produksi, serta ada barang produksi tahan lama, misalnya cangkul, mesin, dan gedung.